Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkia dari Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem penggerak mobil pada kapal. Nah, di sistem penggerak mobil ini berlatar itu yaitu sistem propulsi adalah sistem yang menggerakkan kertas. Ini bisa digunakan nggak? Enggak, ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem penggerak mobil pada kapal laut. Sistem penggerak mobil berlatar ialah sistem propulsi adalah sistem yang menggerakkan kapal ke depan dan belakang. Didorong engine adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk merubah energi panas yang dimiliki kapal bergerak. Nah, berdasarkan fungsinya, maka terminologi engine adalah digunakan sebagai sumber tenaga atau penggerak utama. Brain power, genset pada kapal milik vessel. Propeller merupakan alat penggerak kapal yang paling umum digunakan dalam menggerakkan kapal. Buah propeller yang digunakan dalam kapal mempunyai bagian daun baling-baling atau bisa disebut blade yang menjorok ke arah tertentu dari hook atau exhaust. Terus ini dipasang pada poros yang digerakkan oleh mesin penggerak utama pada kapal. Jadi mesin yang pertama bagaimana solusi yang diberikan agar dapat mencegah kerusakan pada gearbox kapal saat menggunakan layar sebagai penggerak utama kapal. Yang kedua, melihat sistem yang digunakan dalam pemrosesan shaft rocket agar mudah dalam penggunaannya. Bagaimana sistem yang digunakan pada shaft rocket sehingga shaft rocket dapat berfungsi dan bekerja dengan baik. Nah, jadi tujuan kali ini ialah berdasarkan perbuatan di atas. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah inovasi baru yaitu merupakan sistem shaft rocket sebagai solusi untuk mencegah kerusakan gearbox pada masalah yang ada pada mesin perkapalan. Nah, sistem penggerak kapal itu mesin utama fungsinya untuk menghasilkan tenaga putar. Yang pertama gearbox fungsinya untuk mengubah kecepatan atau jumlah putaran dari mesin utama yang akan ditransmisikan pada poros propeller. Yang kedua, poros tekan fungsinya untuk menumpang dorongan yang dirasakan untuk kapal selama bergerak maju dan mundur. Yang ketiga, poros penghubung fungsinya untuk menghubungkan poros dorong, struktur shaft dan poros propeller. Yang keempat, ada propeller sendiri untuk tujuan analitis. Sebuah propeller dapat dibayangkan sebagai sebuah kerak yang berulur besar bila berputar. Propeller tersebut mengilir sendiri terhadap air sedemikian rupa sehingga air membentuk seperti mur dan propeller membentuk seperti baut. Semua ini akan dapat membuat kapal melaju. Nah, yang terakhir itu adalah tabung strain atau bantalan yang ada di mana pada poros propeller keluar dari bulutan kapal dinamakan tabung strain atau strain tube. Nah, ada menumpang poros tersebut. Nah, ada gearbox sendiri. Nah, jadi gearbox merupakan alat khusus yang diperuntukkan untuk menyesuaikan daya atau torsi daya dari motor yang berputar, dan gearbox juga adalah alat mengubah daya dari motor yang berputar menjadi tenaga yang lebih besar. Komponen utama sistem gerak mengelola kapal yaitu mesin pokok atau bisa disebut prime mover. Jadi di mesin pokok ini terbagi dua jenis lagi, yaitu merupakan sumber tenaga utama kapal. Sistem beragam termasuk mesin diesel, turbin gas, turbin uap, motor listrik, dan reaktor nuklir. Terus sistem transmisi fungsinya meneruskan tenaga dari mesin ke baling-baling. Dan terdiri dari gearbox dan poros atau shaft. Terus ada propeller, baling-baling, ada sistem udara bertekanan atau air starting system. Nah, terus ada lagi sistem pemasangan dan pendinginan, terus ada sistem bahan bakar. Nah, jadi sistem penggerak mengelola pada kapal itu
Sistem operator kapal itu adalah rangkaian komponen yang tugasnya menggerakkan kapal supaya kapal itu bisa melaju di air. Kemudian pertamanya biasanya seperti dari mesin induk atau main engine. Yang kedua ada sistem transmisi daya, tiga sistem baling-baling, keempat sistem kemudi, yang kelima ada sistem bahan bakar, kemudian sistem memasak, dan ada sistem pendingin.